Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 evaluasi proyek dan pengambilan keputusan akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi proyek dari sudut pandang ekonomi. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang menjadi pemicu dalam pembahasan kami kali ini. Bagaimana sih kita memutuskan antara dua pilihan program ketika kita hanya mampu merealisasikan satu program saja? Kemudian bagaimana sih kita menunjukkan kepada pengambil keputusan bahwa manfaat sebuah program sepadan dengan biaya yang dikeluarkan? Jawabannya adalah evaluasi ekonomi. Dalam video kali ini, kami memperkenalkan kepada teman-teman terkait sejumlah konsep penting yang akan membantu kalian dalam memahami evaluasi ekonomi. Dalam hal ini, kita perlu membangun terlebih dulu kerangka pemikiran mengenai istilah proyek, yang mana istilah proyek ini harus dipikirkan dalam arti yang seluas-luasnya. Ini bisa merujuk pada proyek investasi individu seperti pembangunan jembatan atau bendungan. Di sisi lain, secara lebih luas, istilah proyek dapat digunakan untuk mencakup kerangka yang lebih luas, misalnya program pengeluaran umum seperti pengeluaran pendidikan atau perawatan kesehatan. Selain itu, istilah proyek dapat merujuk pada kebijakan pemerintah seperti reformasi sistem transfer pajak atau pengaturan kegiatan ekonomi. Kemudian, tujuan dari evaluasi proyek adalah untuk menghitung keuntungan bersih dari suatu proyek sedemikian rupa untuk membentuk dasar dalam menginformasikan kepada pembuat kebijakan mengenai apakah proyek tersebut harus dilaksanakan atau tidak. Sektor swasta terlibat dalam perhitungan semacam ini secara berkelanjutan sehingga muncul pertanyaan mengapa evaluasi proyek ekonomi harus berbeda dari perhitungan profitabilitas keuangan yang digunakan perusahaan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membedakan evaluasi ekonomi dari profitabilitas swasta. Yang pertama, harga pasar umumnya menyimpang dari nilai sosial marginal jika ada distorsi dalam perekonomian. Sumber distorsi misalnya saja kebijakan pemerintah seperti pajak, tarif, pengaturan, atau dipengaruhi oleh ekonomi pasar misalnya adanya monopoli. Yang kedua, terdapat eksternalitas baik yang menguntungkan maupun merugikan, yang mana eksternalitas ini tidak akan tercermin dalam harga pasar. Pencemaran lingkungan merupakan contoh nyata dari eksternalitas negatif. Karena efek ini sulit untuk diukur, apalagi nilainya, tugas penilaian ekonomi biasanya lebih sulit daripada perhitungan profitabilitas swasta. Kemudian, discount rate yang digunakan untuk proyek publik dan social discount rate akan berbeda dibandingkan dengan discount rate swasta karena distorsi pasar modal. Yang keempat, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, proyek publik dapat mempertimbangkan kesetaraan atau pertimbangan sosial lainnya. Semua poin ini menyiratkan bahwa kita harus memperhitungkan sejumlah pertimbangan yang tidak ditemukan dalam studi profitabilitas keuangan. Di bagian selanjutnya, kami akan membahas mengenai aturan yang akan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kelayakan ekonomi suatu proyek, dan saya sudah terhubung dengan Feby. Silahkan, Feby. Baik, terima kasih Saudari Asandi. Sementara saya sampaikan langsung dari kediaman akademisi terkait dengan efektivitas biaya versus analisis manfaat biaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jenis evaluasi proyek yang paling lengkap dan informatif memperkirakan NPV dari manfaat dan biaya dari semua alternatif yang dipertimbangkan. Nah, hal ini merupakan tugas yang cukup rumit dikarenakan dalam beberapa keadaan cukup atau hanya mungkin untuk mengukur biaya proyek, yaitu melakukan analisis efektivitas biaya atau mengukur manfaat secara konseptual. Nah, sehingga pembuat kebijakan memikul tanggung jawab untuk memutuskan alternatif mana yang harus dipilih dan serta untuk dilakukan. Nah, saat ini sudah ada bersama saya dua akademisi yang akan membahas tuntas terkait dengan efektivitas biaya yang akan disampaikan oleh Ibu Afni Anissa dan analisis manfaat biaya yang akan disampaikan oleh Ibu Sisiliana. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Oke, baik. Pada bagian ini, kita akan mempelajari mengenai Cost Effectiveness Analysis atau analisis efektivitas biaya, yaitu merupakan suatu metode manajemen untuk menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan cara membandingkan antara nilai biaya cost yang digunakan dengan outcome yang dihasilkan. Nah, cost effectiveness ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan suatu program, yang caranya pun sama, yaitu membandingkan antara biaya program dengan cost outcome. Selanjutnya, mari kita mengambil contoh kasus. Misalnya, pengukuran cost effectiveness terhadap program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. Maka kita dapat melakukan penelitian dengan menelaah beberapa dokumen yang memuat informasi yang kita butuhkan, seperti
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian dokumen rencana kinerja tahunan, serta LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, maka dalam penelitian ini kita akan mengkaji efektivitas outcome yang dihasilkan dengan input atau dana yang dianggarkan. Nantinya hasil dari pengkajian tersebut akan mengetahui bahwa dana yang digunakan yaitu berapa persen dari total dana yang dianggarkan. Selanjutnya, pada dasarnya penelitian dengan cost effectiveness analysis adalah untuk mengetahui seberapa efektif dana yang dihabiskan untuk memperoleh suatu manfaat. Semakin kecil input yang dikeluarkan, tetapi output yang dihasilkan lebih besar, maka hasil dari kategori cost effectiveness ini akan semakin besar. Namun, ada sedikit perbedaan pengukuran efektivitas dengan pengukuran cost effectiveness. Pada pengukuran efektivitas ini diperoleh dari perbandingan antara outcome dengan output, sedangkan pengukuran cost effectiveness ini efektivitasnya diperoleh dari perbandingan antara outcome dengan biaya input. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber ekonomi yang langka dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program ataupun proyek yang harus dilaksanakan, sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini, pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang memenuhi kriteria efisiensi. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua pihak yang menaruh perhatian pada analisis ini, yaitu pertama, para praktisi teknis dan juga ekonom yang berperan dalam mengembangkan metode analisis, pengumpulan data, dan membuat analisis serta rekomendasi. Yang kedua, pemegang kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan dan prosedur untuk melaksanakan keputusan publik. Analisis manfaat dan biaya ini hanya menitikberatkan pada efisiensi penggunaan faktor produksi tanpa mempertimbangkan masalah lain seperti distribusi, stabilisasi ekonomi, dan sebagainya. Analisis ini hanya menentukan program dari segi efisiensi, sedangkan pemilihan pelaksanaan program berada di tangan pemegang kekuasaan eksekutif yang dalam memilih juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Suatu program yang efisien mungkin tidak akan dilaksanakan karena menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin lebar. Sebaliknya, program yang menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin baik akan dipilih meskipun program tersebut tidak terlalu efisien jika ditinjau dari hasil analisis manfaat dan biaya. Kemudian, analisis manfaat dan biaya juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu menggunakan data sebagai dasarnya. Cost-benefit analysis memungkinkan seseorang ataupun organisasi untuk mengevaluasi keputusan secara objektif dan tanpa bias. Metode ini memberikan evaluasi agnostik dan berbasis bukti dari opsi-opsi yang dimiliki, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih logis. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada umumnya merupakan hal yang rumit, namun dengan membandingkan antara manfaat dan biaya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana. Lalu kekurangan. Yang pertama, sulit memprediksi semua variabel yang mungkin. Di satu sisi, cost-benefit analysis memungkinkan organisasi untuk menentukan semua biaya dan manfaat yang berkaitan dengan sebuah keputusan. Namun di sisi lain, memprediksi semua faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhirnya adalah hal yang sangat kompleks dan juga rumit. Adanya berbagai perubahan sosial ekonomi yang seringkali tidak terduga, terutama dalam jangka waktu yang panjang, membuat para pembuat keputusan sulit untuk mengidentifikasi variabel yang mungkin muncul. Lalu kekurangan yang kedua yaitu basis data yang digunakan sangat berpengaruh. Pada metode berbasis data seperti cost-benefit analysis, ketergantungan pada data sangat tinggi. Jika data yang digunakan sebagai dasar analisis tidak akurat, maka hasil analisis pun akan tidak akurat. Yang ketiga, lebih cocok digunakan untuk proyek jangka pendek daripada jangka menengah.
Untuk beberapa alasan tertentu, cost-benefit analysis tidak cocok digunakan pada keputusan organisasi untuk kerangka kerja jangka panjang. Biasanya, semakin panjang waktunya, maka semakin sulit pula untuk membuat prediksi yang akurat. Prediksi jangka panjang umumnya tidak dapat memprediksi aspek-aspek seperti inflasi secara akurat, yang dapat mempengaruhi analisis secara akurat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan intangibles and non-market inputs and output dan juga indirect benefits and costs. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada intangibles and non-market inputs and output. Nah, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pada proyek publik pada dasarnya seringkali menghasilkan manfaat atau biaya yang tidak tersedia harga pasarnya atau tidak berwujud dan tidak dapat ditentukan dengan mudah harganya di pasar. Contohnya itu pada bidang kesehatan, peningkatan keselamatan, perbaikan atau degradasi lingkungan, penghematan waktu perjalanan, atau perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada aspek ini ada 4. Yang pertama ada value of time save, yaitu proyek transportasi umum seperti jalan, bandara, jembatan, ataupun proyek fasilitas angkutan umum seringkali memiliki tujuan untuk penghematan waktu. Nah, nilai waktu perjalanan yang dihemat ini tergantung pada perubahan penggunaan nilainya. Apakah waktu itu digunakan untuk pekerjaan yang produktif, untuk rekreasi, maupun untuk kegiatan non-market. Selanjutnya ada value of reduced risk of death. Nah, contohnya itu teknik ini adalah teknik penetapan harga yang melibatkan penilaian penyelamatan nyawa yang ada akibat sebuah proyek. Nah, contohnya itu program perawatan kesehatan, peraturan keselamatan, dan proyek transportasi merupakan contoh dari aspek ini. Nah, selanjutnya ada cost of environmental pollution. Nah, proyek transportasi atau proyek industri baru tentu akan menimbulkan adanya polusi atau permasalahan lingkungan bagi penduduk sekitar. Nah, contohnya dengan pembangunan bandara baru akan meningkatkan tingkat kebisingan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perkiraan biaya kebisingan ini dapat diperoleh secara tidak langsung dari nilai properti. Nah, yang terakhir ada survei teknik contingent valuation. Nah, selanjutnya ini adalah keterbatasan data dapat menghalangi penggunaan teknik statistik dalam memperoleh nilai untuk aset tak berwujud. Oleh karena itu, perlu ditemukannya metode lain, seperti ada melakukan survei dibandingkan dengan harus mengandalkan rumah tangga untuk mengungkapkan penilaian mereka secara langsung maupun tidak langsung melalui perilaku pasar mereka. Selanjutnya yaitu ada pembahasan terkait manfaat tidak langsung atau indirect benefits. Nah, manfaat yang tidak langsung ini adalah manfaat yang didapatkan secara tidak langsung dari pembangunan suatu proyek atau yang biasa disebut dengan multiplier effect dari suatu proyek. Contohnya, apabila pembangunan bandara di suatu wilayah sepi mungkin dapat mendorong pusat-pusat perekonomian baru bagi masyarakat sekitar dan menghidupkan kawasan itu kembali. Karena pada awalnya proyek pembangunan bandara itu kan mungkin dibangun untuk memudahkan mobilitas, namun ternyata masih ada dampak positif lainnya gitu. Manfaat lainnya yaitu seperti mendorong perekonomian. Saya akan menjelaskan terkait dengan subsidi. Nah, beberapa proyek dapat memberikan manfaat dalam bentuk subsidi kepada pengguna. Namun, pada dasarnya, para ekonom umumnya akan menentang penggunaan subsidi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu efisiensi pasar, sehingga dapat menghasilkan adanya kegagalan pasar. Nah, meskipun demikian, ada beberapa keadaan di mana pembuat kebijakan dapat dibenarkan dalam menggunakan subsidi. Nah, yang pertama, dimungkinkan adanya eksternalitas yang terkait dengan suatu kegiatan seperti inovasi, atau peningkatan sumber daya manusia yang manfaatnya sebagian diperoleh oleh orang lain. Yang kedua, subsidi dapat dibenarkan untuk mengalihkan sumber daya dari sektor lain yang terdistorsi seperti angkutan umum, bersubsidi untuk mengurangi kemacetan jalan. Yang ketiga, pengguna mungkin menghadapi masalah arus kas dalam pembelian input yang dibutuhkan karena akses yang tidak memadai ke pasar modal, misalnya penggunaan pupuk atau irigasi di pertanian. Dan yang terakhir, pemerintah terutama di negara berkembang mungkin memiliki instrumen terbatas untuk mencapai tujuan retribusi dan tujuan sosial lainnya, dan harus menggunakan subsidi sebagai instrumen kebijakan. Dari pembahasan kami dalam video ini, kami telah merangkum isu-isu utama dalam evaluasi proyek. Jelas dari diskusi kami bahwa evaluasi proyek adalah sebuah seni meskipun dengan dasar-dasar ilmiah. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan apa dasar-dasar ilmiah itu sehingga teman-teman dapat memiliki perspektif ekonomi tentang apa saja yang terlibat. Selain itu, kami juga telah membahas aturan yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kelayakan ekonomi suatu proyek melalui dua tipe analisis
analysis, yaitu benefit cost analysis dan cost effectiveness analysis. Kesimpulannya adalah evaluasi ekonomi menjadi sangat berharga di dalam pengambilan keputusan dan dalam menetapkan kebijakan publik. Evaluasi ekonomi merupakan sebuah seni dan sains dan dapat digunakan untuk membantu menentukan prioritas sumber daya dalam penggunaan strategi yang paling efektif. Demikian video dari kelompok 7 mengenai evaluasi proyek chapter 3 dari buku Policy, Program, and Project Evaluation, A Toolkit for Economic Analysis in a Changing World by Anwar Shah. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi terkait, dan terima kasih atas atensinya. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.